Oke, selamat datang lagi di Sadanya Podcast dan ini adalah episode ketiga. Oke, selamat datang sekali lagi di episode ketiga. Tentunya di Sadanya Podcast dan masih bersama gue Hendro. Jadi di episode ketiga ini nanti gue bahas tentang kerasnya dunia, sisi gelap dari dunia perhedonisasi. Nah itu dia. Nah, Muncul tuh suara cewek satu ya kan. Berarti ya itu artinya gue nggak sendirian di episode 3 kali ini. Lagi-lagi gue nggak sendirian. Terima kasih Mbak ya udah nemenin ya. Sebelum bisa diperkenalkan dengan siapa saya di sini sekarang. Panggil saja saya Tina. Tapi nama ini nama asli saya. Nama asli ya. Yoi. Jangan nama palsu. Enggak, saya nggak pakai nama palsu, anti fake saya. Anti fake ya. Yoi. Tapi punya fake account Mbak. Kebetulan sih adanya buat bisnis sih. Buat Account banyak. bisnis Asik. account bukan fake account tuh cuy. Jadi dengerin ya. Buat Oke. para fake account ganti aja jadi bisnis account. Nah, lebih menghasilkan cuan. Betul. Kok jadi cuan-cuan Jadi nih bahasanya cuan-cuan nih? ya. Karena kita nggak bisa hidup tanpa cuan, Mbak. Betul. Oke, jadi kita bakal bahas ya dan Mbak Tika ini punya pengalaman nantinya yang bakal di-share buat kalian. Tapi bukan dia yang ngalamin ya, tapi temannya dia. Tapi gue ditawarin. Tawarin. Tapi jangan disebut lah ya. Iyalah, jangan. Jadi ini cuma sebagai contoh nantinya buat kalian. Karena seperti apa yang gue bilang, di setiap episode Sadanya Podcast bakal ada salah satu pembelajaran dan sisi positif yang bisa kalian ambil. So, stay tune terus sama gue Hendro dan Tika di Sadanya Podcast. Yuk masuk episode ketiga. Tapi Mbak, sebelum kita bahas pembahasan apa yang mau dibahas, gue mau sorry dulu sebelumnya untuk listener. Mungkin ada sedikit noise karena kita record podcast ini di mana Mbak? Kita lagi di mana Mbak? Kita lagi di Cafe Rita. Cafe Rita itu di Jalan Sukasari ya, dekat Gereja Kristus. Jadi Bogor. Bogor. Jadi kalau misalnya kalian mau coba juga bisa langsung di Cafe Rita. Nongkrong sedikit cantik, biar adem ayem. Jangan mikirin COVID terus. COVID nggak tahu kapan beresnya dia. Pusing. Gak Oke. selesai juga Nggak ya. selesai. Yoi. Nggak ada solusinya, nggak tahu gimana nih pokoknya nih. Oke, lanjut nih, kita balik lagi ke topik yang mau kita bahas. Apa sih Mbak yang lu sebut sisi gelap dunia perhedonan pokoknya ya, biar aku di sini. Perhedonismean ya. Heeh. Oke. Jadi sebelumnya gue mau cerita dulu sedikit tentang hidup hedon tuh seperti apa sih sebenarnya gitu ya. Mungkin banyak yang bingung gitu ya. Gimana sih maksud lo penilaian hedon itu seperti apa? Jadi gini, gue punya teman dan hidupnya gue rasa hedon. Dalam artian hedon tuh gini, dia bisa belanja Apapun kapanpun itu. dia mau, kemanapun dia mau, dan gue ngerasa uang itu kayak udah no limit. Iya benar, uangnya dia tuh no limit. Gampang banget gitu ya dia Gampang dapetin banget. gitu ya. Tiap hari ngajakin gue ya gitu lah ya. Perlu disensor nanti ya. Ada sensornya kok, tenang aja. Iya, tiap hari gue diajakin ya gitulah. Terus ya kalau gue sih jujur nih ya, karena gue bekerja, gue ngerasa duit gue terbatas gitu ya. Iya. Buat besok aja bisa makan nasi, alhamdulillah. Kalau kita masih mikir ya untuk Masih nongkrong mikir, setiap hari kayak gitu, betul. apalagi kayak apa ya, nongkrong di tempat fancy segala macam kayak gitu sih ya. Nah betul, itu tuh sekali open table bisa 2 juta sampai 3 jutaan. Wah, gimana gue gak kaget wah. Nanti pas di akhirnya gue cuma bilang gini, aduh gue gak punya duit. Gue jujur aja gue bilang gue gak punya duit, kata gue gitu. Terus dia oh ya udah tenang gue bayarin gitu. Iya, tenang nanti gue bayarin. Bahkan sampai kadang grab car gue, disensor juga ya nanti ya. Grab car, gue itu ditalangin, dibayarin wah. Yang penting gue dateng wah. Oh gitu. Gitu, luar biasa kan? Bener-bener no Tapi limit tuh duit. sebelum si manusia ini, kita sebut manusia aja ya. Manusia ini jadi kayak sekarang yang selalu nraktir lo segala macam, ngajakin lo ke tempat anak ini anak itu. Lo tahu backgroundnya dia kayak apa? Emang dia berasal dari keluarga yang rich kah atau seadanya aja? Oke, kalau bahas ini masalahnya banyak nih ya. Teman-teman gue tuh banyak banget yang gitu lah. Sampai yang latar belakangnya orang ada juga ada wah. Yang emang udah aslinya punya mobil dibiayain sama bokapnya, nyokapnya itu ada. Terus ada juga yang emang
dia biasa-biasa aja juga ada Oh. gitu. Dan ini mereka semua ngegabung Wak, bikin grup Wak. Tapi mungkin lu lebih kaget dong sama orang yang backgroundnya biasa aja tapi tahu-tahu dia bisa punya hidup yang lifestyle-nya fancy banget Iya gitu ya. betul, gue mikirnya gini awal. Buat orang yang biasa-biasa aja ya, dalam artian ya gue tahu dia lah gitu ya, dia bukan orang yang ada tapi dia bisa hidup seperti itu kaget bagi buat kehidupannya. Iya benar, tanda tanya. Cuman setelah gue tahu, gue lebih kaget sama orang yang sebenarnya malah aslinya orang kaya gitu lah, tapi begitu itu lebih bikin gue kaget sih. Tapi buat yang apa ya, namanya yang hidupnya biasa aja, berarti first time lu ngelihat dia hidupnya fancy, lu seuzon dong. kita mau apa namanya jujur-jujuran aja nih, pasti dong seuzon dong. Gua pun pribadi kalau misalkan ada teman gue yang ya tadinya motornya Honda Beat gitu ya, tahu beli Vespa 10 ya pasti gue tanda tanya besar dong. Betul. Ya kan? Nah ini gue kagetnya apa Wak? Karena setiap hari update mulu, update apa ya, IG. Oh jadi kayak selebgram gitu iya, ya? udah kayak selebgram. Statusnya titik gitu. Iya, belanja ini, belanja itu, kayak gitu. Makanya itu bikin gue kaget juga nih gue. Terus suatu hari tiba-tiba dia ngajakin gue main, gue juga kaget. Gak biasanya nih orang ngajakin gue main gitu. Karena ya maklum lah ya Wak, udah lumayan berumur gitu ya. Jadi kan jarang nongkrong, tiba-tiba diajak nongkrong. Iya, terus? Iya. Udah nih, jalan-jalan seminggu kali ya. Seminggu gue gak kuat Wak main sama dia Wak. Soalnya mainnya jauh Wak, Jakarta ya. Terus Oh di luar Bogor. Di luar intinya. Bogor intinya. Walaupun kadang di Bogor juga Kadang sih di Bogor tetap. juga. Cuman ya gitulah, main sama dia sehari gue harus ngeluarin duit 500 sampai sejuta Wak. 500. Kaget gue Wak. Jadi ya gue mikir-mikir lagi buat main. Itu buat beli beras 1 RT gue cukup. Iya cukup Wak, apalagi lagi pandemik gini Lagi ya. pandemi gini ya, orang mesti mikir ya gitu ya. Betul. Untuk nongkrong fancy kayak gitu. Nah, dari sekian banyak teman lu yang mau lu share di podcast gua kali ini, apa nih? Ya, jadi intinya sih gini, gue kemarin itu juga sempat ditawarin kayak gitu-gitu Wak. Karena kan gue bingung dong, gue jujur-jujuran aja gue tanya, lu dapet duit dari mana? Kata gue gitu. Lu Karena, tanya awalnya. iya, gue penasaran dong Wak. Maksudnya kalau dia emang ngajakin gue bisnis yang halal sih gue ayo gitu ya. Kan gue anaknya anak ayo gitu. Ayo. Anak ayo. Kuy lah ini. Iya, pokoknya nanya gue gitu. Cuman pas terakhir gue dikasih tahu gini loh, lo cariin gue nanti Gadun? ya, enggak gue nggak disuruh nyari gadunnya, gue disuruh cari ceweknya Wak. Oh disuruh cari ceweknya. Iya, disuruh cari ceweknya, dia udah punya link gadunnya gitu. Dia udah kenal sama gadunnya, lu disuruh cari Ceweknya gitu, luar Bisnis. biasa tuh gadun, banyak duit ya pasti sih namanya juga gadun ya. Nah tapi dia tuh pengen tiap minggu tuh ganti-ganti Wak. Jadi misalnya hari minggu ini dia bawa si A, minggu depan bawa si B. Dulu dia nggak mau tuh bawa si A lagi. Satu itu aja dia nggak mau. Nggak tuh. mau. Berarti pasarnya dia, let's say gadunnya dia itu pejabat kah atau orang pemerintahan kah? Nah untuk identitas sih masih disembunyikan Wak, karena gue nggak pernah ketemu langsung gitu. Dan gue kan emang nolak dari awal. Pas gue tahu gue langsung nolak gitu. Mungkin nama dia kasih ke gue juga nama samaran kali ya Wak. Bisa jadi karena emang nggak pernah dibongkar si identitasnya sedetail itu Si gadunnya gitu. itu. Iya, dan lucunya dihubungin itu cuma di weekday, berarti mungkin pekerja kali ya. Entrepreneur gitu maksudnya. pengusaha Iya, mungkin pengusaha mungkin karena dia nggak mau dihubungin di weekend gitu. Jadi setiap Senin sampai Jumat lah itu orang nyari mangsa gitu. Gue tanya dong, akhirnya gue penasaran, kata gue oh ya berarti dia setiap minggu bisa nerima beberapa cewek dong. Iya, dengan harga ya tergantung, katanya gitu Wak. Tergantung mulai dari yang Paling murah berapa ya yang lu tahu? paling murah yang gue tahu sih 7 7 juta. 7 juta. Anjir yang gue buat akad Mbak kayak gitu. Iya, makanya Enak-enak pun halal. mendingan di ini nih ya Wak, dikawinin dulu gitu ya Iya. Anjir lah. gitu.
Jadi mungkin itu alasan kenapa Tuhan tidak memberikan gua kaya kali ya. Kenapa tuh, Bang? Kalau gua kaya nanti gua takut terbawa-bawa sama dunia pergaduhan. Ya, jangan lah, Wak. Amit, Jauh-jauhin, ya. Wak. Jangan Aduh, ya. Parah-parah. Parah sih. Ya, gue diajakin buat menempuh jalan pintas itu. Instan banget ya, Instan jalan banget. Lu bayangin ya, tiap minggu kalau gue dapet nih satu cewek, oh ya, ini potongan juga ada nih. Potongan? Iya, Udah kayak potongan. kickback gitu. Iya. Jadi kalau misalnya istilahnya gue bawa orang, Hah? si orang itu dapet, nah 50-50 sama gue. Oke. Gitu. Jadi nggak pure buat si orangnya itu doang. Gitu. Dan potongannya tuh 60-40-an lah. Oh, jadi bisnis mucikari dan pergadunan dan jual badan si cewek ini nyata ya? Nyata banget, bro. Ini Aduh. first time gue dapet apa pengalaman gitu loh dari teman gue. Sebelumnya ya gue yang gue lihat ya di infotainment doang gitu kan. Masalah-masalah selebgram juga, kayak yang kemarin artis juga sempet ketangkep ya kan, si apa tuh, FA ya, Iya, FA inisialnya ya. sebut saja dia Ya, FA. Gue kira ini apa bukan satu hal yang fakta, ternyata fakta ya. fakta banget. Gue juga awalnya nggak nyangka sih, Hmm. karena gue tahu dia dulu teman gue terdabes lah ya. Mungkin karena salah pergaulan atau enggak mungkin lingkungan dia yang membawa dia seperti itu. Lingkungan sih mungkin ya. Iya, ya kebayang sih kalau misalnya kayak gue sih mikirnya gini, kalau gue terus-terusan join sama dia dalam arti gue terus main sama dia, jadi gue kebawa. Bisa jadi yang tadinya gue nggak mau jadi mau. Ya, jadi lu harus stay away dong. Iya, betul. Lu menjauh lah ya dari. Ya setidaknya gue menjauh tapi nggak yang langsung hilang gitu, karena gue juga masih mikir lah, maksudnya ntar tiba-tiba dia gimana gitu kan nggak enak ya, apalagi kondisinya pas saat itu dia ngajak main semua dibayarin, kayak istilahnya gue nggak ada rasa nggak enak lah. Ada rasa nggak enak karena Iya. dia yang tanggung semua gitu. Betul, kayak gitu. Dan siapa juga tahu ke depannya dia bisa jadi orang yang lebih baik lagi kan? Nggak tahu Iya, kan? gue sih udah sering ngasih tau dia, Udah sering. udah sering. Tapi dia nggak denger selain itu ya. Iya, dia nggak denger. Dan wah, luar biasa sih kalau gue denger pemahaman dia tentang dunia seperti itu. Dia cuma bilang gini, ya udahlah, semua manusia itu berdosa. Iya, dia bahasnya ke gue gitu. Jadi ya nggak ada yang sempurna kayak